bertahan sama Tarunajaya sampai sekarang, bahkan sampai punya anak. Alasannya apa? Pertama mungkin karena ya kembali ke komitmen ya. Jadi saya tipe orang yang berkomitmen gitu. Jadi pada saat saya misalkan masuk ke satu hal, saya akan bertahan itu sampai akhir gitu ya. Terus yang kedua mungkin saya ada kedekatan emosional. Kalau misalnya di Tarunajaya itu memang bagusnya kita tuh benar-benar menghargai dari, maksudnya masih ada hubungan. Itu mungkin juga, mungkin teman-teman yang saya mungkin juga termotivasi kalau misalnya perasaannya saya kenapa sih kok masih tetap saya ngelihat kalau misalnya ada senior yang datang itu teman-teman tuh merasa kayak lebih dihargai gitu kan ya. Maksudnya ada perasaan bahwa oh ini loh, maksudnya ada senior yang masih tetap hadir. Saya rasa itu juga memotivasi kita untuk begitu juga gitu. Kalau misalnya mungkin kegiatan yang banyak, mungkin biasanya pas diklat itu kebanyakan yang ikut. Terus kemudian saya sendiri memang ini apa sih? Ya kalau almarhum suami saya juga itu kan sampai akhir hidupnya itu kan memang malah justru lebih aktif di Tarunajaya. Dulu sebenarnya waktu ada almarhum itu sebenarnya saya bagi tugas gitu ya. Almarhum yang aktif di organisasi, saya ngurusi di rumah tangga gitu. Terus kemudian karena almarhum tidak ada, jadi kan otomatis saya meluangkan lebih banyak waktu di sini. Tapi kan saya datangnya paling ya kalau pas kegiatan-kegiatan aja. Kenapa begitu? Karena saya nggak mau terlalu campur masuk ke dalam. Pada saat kita misalkan aktif ya, misalkan saya ikut andil di dalamnya, pasti sedikit banyak saya akan mengkritisi dan sebagainya gitu. Makanya jauh lebih baik kalau misalnya kita objektif, saya lihatnya dari luar aja. Jadi sedikit banyak kekurangan itu ya saya terima gitu, karena saya nggak ikut andil di dalamnya, seperti itu. Ada yang mau nanya? Sudah itu aja dah. Itu. Satu saja habisnya Nabila Alfitri. Sebenarnya kalau dulu mungkin saya tuh lebih banyak, sebenarnya nggak bisa dibuat contoh sih ya. Saya tuh lebih banyak aktif di organisasi sebenarnya ketimbang kuliah. Maksudnya saya dulu kuliahnya tuh sering izin untuk kegiatan. Tapi kalau untuk prestasi akademik sih insya Allah, maksudnya meskipun nggak kumlot tapi di atas 3 gitu ya. Maksudnya nggak sampai yang benar-benar jelek gitu, enggak. Terus untuk masalah beasiswa dan sebagainya juga dapat untuk yang beasiswa prestasi. Untuk bagi waktunya gimana? Sebenarnya kalau misalnya lebih banyak ke bagi waktu untuk organisasi ya. Jadi dulu itu saya kan ikut 4 organisasi. Jadi bagi waktunya itu ini yang mana yang menjadikan prioritas gitu. Terus kalau misalnya memang teman-teman misalkan nggak bisa hadir, itu saya masih tetap komitmen. Maksudnya misalkan itu rapatnya harus, kan koordinasi kan nggak harus dilakukan pada saat rapat kan. Koordinasi bisa dilakukan sebelum rapat. Kalau misalkan saya sebagai ketua pelaksana, jadi sebelum rapat saya itu sudah ada hasil dari masing-masing CO-nya itu saya sudah ada hasil gitu. Jadi pada saat rapat misalkan CO itu nggak hadir, saya itu sudah ada jawaban apa gitu perkembangan dari kegiatannya. Jadi setiap kali rapat itu ada menghasilkan sesuatu. Jadi koordinasinya itu dilakukan sebelumnya. Terus kemudian ya harus dibikin waktu, maksudnya ada schedule-nya juga untuk membagi waktu dengan baik gitu. Masih kurang jelas? Intinya segala sesuatu itu yang kita prioritaskan ya. Jadi nggak ada alasan misalkan semua orang tuh dikasih waktunya itu sama kan, sama-sama 24 jam. Intinya kita bisa bagi waktu, misalkan orang itu nggak aktif karena saya sibuk ini itu dan sebagainya, itu hanya alasan gitu. Yang jelas itu prioritas enggak, itu aja gitu. Kalau jadi prioritas pasti kita akan berusaha untuk melaksanakan itu. Terus koordinasi juga bisa dilakukan sebelumnya. Jadi nggak ada alasan misalkan dia nggak hadir atau nggak ada alasan gitu, bukan alasannya, tapi bisa dilakukan sebelumnya gitu. Ya. Ada tambahan? Ya itu
memang dari kampusnya atau dari ada yang mengusulkan untuk berdirinya Taruna Jaya? Ya, jadi Taruna Jaya itu kan sebenarnya gabungan ya, gabungan dari waktu itu kayaknya di warung kopi gitu ya. Terus habis itu gimana sih untuk menyatukan organisasi-organisasi ini gitu. Terus kemudian dijadikan satu, terus namanya sebenarnya ada beberapa pilihan nama, tapi nama yang terbaik yang dipilih itu Taruna Jaya. Terus kemudian dari 2001, saya kan masuknya dari 2004 ya. Dari 2001 sampai 2004 itu belum tertib administrasi. Maksudnya ya mungkin tertib, biasanya kan orang lapangan itu lebih banyak prestasi aja gitu. Untuk administrasi dan sebagainya itu belum. Baru di periode saya 2004 itu, jadi waktu awal saya masuk itu ya bingung, loh kok begini gitu. Terus dari 2004 itu mulai tertib administrasi itu, mulai ditertibkan administrasi. Jadi lapangan boleh, administrasi juga boleh. Akhirnya ada divisi organisasi itu. Sebenarnya itu nggak masuk ke divisi sih, tapi akhirnya dibikin sesuatunya itu dibikin organisasi gitu. Saya angkatan diklat pertama karena sebelumnya itu nggak ada diklat. Jadi biasanya itu diambil dari organisasi lain yang dia punya prestasi. Jadi misalkan si A menonjol dari organisasi ini menonjol diambil, si B menonjol dari organisasi ini diambil gitu. Tapi mereka senior saya itu ini apa sih, bener-bener orang yang punya power di organisasinya, terus punya pengalaman banyak di organisasinya, jadi mengembangkan di Taruna Jaya. Kalau ini ya ada cerita lucu, jadi pada saat menentukan nama atau tema kegiatan, mereka tuh bisa berdebat sampai 2 minggu hanya untuk menentukan nama sama tema kegiatan, karena memang saking kritisnya, terus kemudian backgroundnya dari banyak organisasi, dan mereka rata-rata ketua umum organisasi lain gitu. Itu terus baru angkatan diklat pertama itu saya itu 15 orang itu di kampus, waktu itu diklatnya di kampus gitu. Terus akhirnya jadi satu kesatuan itu Taruna Jaya itu membawai semua bidang ya. Gimana kita merasa jenuh sama organisasi, dan tipsnya dari Mbak Ida agar kita itu melawan hal tersebut bagaimana? Tipsnya dari saya itu ya, pada saat kita melakukan ibadah itu, saya pikir itu urusannya kita sama yang di atas itu, ngerti nggak? Jadi kita akan lebih bertanggung jawab dengan komitmennya kita dan sebagainya, karena yang kita harapkan itu bukan ekspektasi sama manusia, tapi tanggung jawab kita sama yang di atas itu. Terus kemudian kalau misalnya merasa capek dan sebagainya, saya rasa itu sesuatu yang manusiawi. Ya istirahat aja gitu, istirahat. Terus kemudian pada saat kita badan kita sudah merasa enak, saya kira up and down manusia itu biasa ya. Jadi nikmati aja waktu up and down-nya itu juga nikmati aja gitu. Tapi terus kemudian kalau sudah istirahat, terus kemudian bangkit lagi, kita kembalikan lagi ke komitmen awalnya kita. Tujuannya kita di Taruna Jaya itu apa sih gitu. Pada saat misalkan kita, ya mungkin ini nanti belajar ya, mungkin seusia gini mungkin masih belum menemukan bagaimana untuk tidak berekspektasi sama manusia. Tapi kalau misalnya seusia saya mungkin sudah mulai proses yang panjang. Enak banget pada saat kita tidak memiliki ekspektasi sesama manusia, itu nggak akan merasa sakit hati, nggak akan merasa berharap, nggak akan merasa kecewa gitu. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu ya niatnya kita itu ya untuk sesuatu yang baik gitu. Urusannya kita sama yang di atas, biar itu semua dicatat sama Allah begitu gitu kalau sudah ke situ. Tapi pada saat capek ya istirahat, nanti kembalikan lagi ke komitmen awalnya kita. Ya. Terhadap orang yang pacaran di dalam organisasi. Anjay. Sebenarnya enggak masalah kalau misalnya saya ya. Tapi kalau mengacu ke saya dulu ya, maksudnya saya mungkin sama almarhum suami itu kan menikah, maksudnya akhirnya menikah mungkin, tapi kita sih nggak pernah ada proses pacaran untuk itu gitu, mungkin maksudnya. Jadi karena saya nggak mengenal istilah pacaran, tapi kalau misalnya teman-teman ada proses untuk pacaran gitu ya, ini bisa dibuat contoh bahwa
harus dibedakan antara kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi gitu. Jadi saya dulu sama almarhum itu ya, kan kita deket nih. Almarhum kan perintis, saya ketua umum gitu. Jadi dilihat dari luar sebenarnya kita nggak pernah berdebat dalam lingkup seperti ini. Kita nggak pernah berdebat, kita selalu seperti satu suara gitu ya. Tapi sebenarnya di belakang itu kita tuh sudah berdebat untuk memutuskan sesuatu, ngerti maksudnya? Nah, jadi dulu memang ada kayak pandangan negatif bahwa ide ini mesti satu suara gitu kan. Padahal sebenarnya kita tuh sudah berdebat itu di luar gitu. Terus kemudian ya harus profesional. Tapi kebanyakan teman-teman kalau yang pacaran di sini tuh nggak ngeliatin kalau pacaran sih sebenarnya ya. Betul. Iya, Nggak ada yang pacaran di sini. Kalau pacaran itu saya kira ada gitu. Tapi saya lihat kalau teman-teman organisasi itu profesional kok. Maksudnya malah mereka nggak menunjukkan kalau misalnya mereka pacaran di sini. Terus itu juga. Terus habis itu apa sih? Nggak kelihatan. Tapi saya tuh melihat bahwa kalau teman-teman organisasi itu kan sebenarnya kan harusnya kan laki perempuan gitu kan beda. Tapi kalau di organisasi itu saya ngelihat ini nggak ada kayak pikiran kotor dan sebagainya gitu. Teman-teman tuh maksudnya ya lurus aja gitu, nggak ngerasa bahwa karena ini organisasi ya sama-sama gitu, nggak yang pikirannya aneh-aneh gitu kalau misalnya teman organisasi. Dulu saya juga biasanya kayak tidur di lapangan gitu, tapi ya pikirannya ya organisasi gitu, nggak mikir yang macam-macam gitu. Terus kalau misalnya ada kasus sampai maksudnya rebutan dan sebagainya gitu ya, maksudnya yaitu saya pikir hal seperti itu harus terbuka atau di ini sih di kesampingan aja, maksudnya bedakan gitu antara kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi gitu. Terus kemudian kadang itu teman-teman tuh harus melihat bahwa apa yang kita nggak sukai dari orang itu jangan kita nggak suka terhadap subjeknya, tapi yang nggak kita sukai itu mungkin perbuatannya atau apa yang kita bisa kasihkan masukan gitu ya. Jadi jangan karena aku nggak suka sama si A gitu, terus kemudian segala hal yang dilakukan dia meskipun itu misalkan hal-hal yang baik kita juga melihatnya jadi jelek ya gitu sih. Terima kasih. Ya. Ada yang mau tanyakan? Termenja ini mungkin dari tahun berapa sampai sekarang? Kenapa awal berdirinya? Iya. Tahun berdirinya? Iya. Tahun dari dirinya. Termenjanya. Tahun berdirinya 2001. Siapa namanya? Oh iya. STM nggak usah berkecil hati. Maksudnya kalau misalnya nggak terlalu banyak omong. Saya juga begitu. Biasanya kalau tipe pekerja saya malah senang sama orang itu yang tipe pekerja gitu ya. Biasanya tipe pekerja itu memang jarang ngomong, tapi ini kerjanya itu bagus gitu. Kadang ada yang banyak omong biasanya kalau misalnya ya ini, tapi kerjanya nol gitu ya, ada yang begitu. Nggak masalah. Terus ada lagi yang mau tanyakan itu aja, 2001. Ada tambahan? Ya. Belum. Tadi kan yang beda pertanyaannya dari Alfi, kalau organisasi ini tadinya kan ada beberapa nama aja, sayangnya dipilih Tarunajaya. Kalau boleh tahu alasannya kenapa akhirnya memilih organisasi ini namanya Tarunajaya? Ya, karena memang kaitannya kan sama pemuda olahraga gitu kan, jadi kayak ketangkasan gitu menunjukkan pemuda yang aktif itu Taruna. Terus kemudian kalau Jaya itu karena Jaya itu kan Jaya itu ada di Indonesia itu dapat, terus habis itu bahasa Maduranya dapat, terus habis itu bahasa daerahnya itu dapat. Intinya kan artinya kan Jaya kan melingkupi semua bahasa kan gitu, jadi itu diambil Jaya. Termasuk usaha saya itu karena almarhum suami yang ngasih ya, jadi apa-apa dikasih Jaya, nanti benarnya apa gitu ya di situ gitu. Soalnya dari Maduranya dapat, dari bahasa Indonesianya dapat, dari Jawanya dapat gitu, melingkupi semua. Akhirnya diambil namanya Tarunajaya. Tidak hasil. Bagaimana cara di kepemimpinan Mbak itu berkolab dengan kampus-kampus lain atau di organisasi lain, sedangkan di era tersebut masih minim
medsos. Oh iya gitu. Gak ada gitu. Iya. Dari organisasi saya itu, ini loh, periode saya itu yang paling aktif bikin apa ini? Dokumentasi. Mulai dari hard copy, terus habis itu soft copy. Jadi setiap kegiatan saya dulu itu masih pakai apa ini? CD ya. Jadi tiap kegiatan itu ada CD-nya, mulai dari surat menyurat, terus kemudian satu CD itu isinya surat menyurat, terus kemudian proposal, laporan pertanggungjawaban, sampai dokumentasi kegiatan itu jadi satu CD. Jadi kalau misalnya satu periode, karena kebetulan waktu itu banyak, misalkan 15 kegiatan ya ada 15 CD gitu. Jadi itu saya termasuk aktif untuk mendokumentasikan itu. Tapi dokumentasinya sekarang seperti apa saya enggak ngerti ya. Terus kemudian karena dulu periode saya itu saya sudah kerja sama sponsor ya. Jadi saya tuh punya sponsor kerjasama sama Sampurna waktu itu. Jadi setiap kegiatan kita tuh kan ada branding sama Sampurna untuk kontrak lapangan ya. Jadi selama 1 tahun tuh kita di branding sama Sampurna. Terus kemudian setiap kegiatan jadi saya tuh punya 2 kegiatan dari kepengurusan, terus kegiatan dari sponsor. Kalau kerjasama sama sponsor besar gitu itu biasanya 1 tahun ke depan dia itu sudah ada planning supaya gampang dananya. Jadi dia sudah ada planning nih, setiap 3 bulan itu kerjasama sama Taruna Jaya tanggal sekian, terus habis itu bulan ini kegiatannya apa, dia sudah ada planning semua. Dan saya selalu mengatakan iya pada saat pihak sponsor itu bilang, Mbak siap nggak ngadakan acara ini, Mbak siap nggak ngadakan acara ini. Saya selalu bilang iya gitu. Terus kemudian kalau kerja sama sponsor ya, jadi kebetulan jadi dia itu media cetak oke, terus kemudian baliho, biasanya kalau sponsor itu baliho, jadi balihonya kita itu bisa sampai seluruh Madura. Dulu itu sampai seniornya itu ini kaget tuh, Taruna Jaya kok sampai sebesar ini ya gitu, karena dari radio, terus kemudian media cetak, terus kemudian apa sih baliho itu semuanya terpampang kegiatannya kita. Dulu sih prinsipnya itu ini ya, spot entertainment, jadi spotnya dari kita, entertainmentnya dari sponsor gitu. Ada yang ini? Jadi ketua umum juga ya Mbak. Iya. Itu bagaimana caranya Mbak Ida agar keanggotaan di periodenya Mbak Ida itu bisa solid, bisa mengamalkan dari keempat semua yang BPJ. Kalau misalnya dari awal sekian, terus habis itu berakhir sekian gitu ya, saya rasa pasti ada pengurangan gitu. Tapi dari awal sampai akhir itu saya masih tetap mereka bertanggung jawab untuk laporan pertanggungjawaban. Kalau saya gampangannya ya, dulu saya tuh sering overlap job sih, maksudnya mana yang bagiannya yang nggak aktif gitu, biasanya saya yang overlap job. Itu juga nggak bagus sih, karena penerusnya itu saya masih tetap kontrol gitu. Jadi saya tuh masih aktif beberapa tahun untuk ngajari anak-anak itu. Jadi kekurangan di periode saya itu kayak saya tuh berlari sedangkan mereka tuh berjalan gitu, ngerti enggak? Jadi setelah saya selesai itu kayak apa sih, nggak bisa nututi gitu. Kenapa saya seperti itu, kekurangan di saya, karena saya tuh ngikuti apa maunya sponsor, ngerti enggak? Jadi bagi saya tuh, karena sponsor itu kan apa jenjangnya itu kan sesuatu hubungan yang perlu kita jaga loh. Jadi meskipun anggota saya ini nggak bisa nututi saya, yang penting acara itu terlaksana gitu. Itu kekurangannya nanti untuk generasi penerusnya itu kita harus dampingi. Terus kemudian kalau misalnya supaya teman-teman itu hadir, biasanya saya tuh sampai bagi kecil. Jadi misalkan saya rapat sama BPH sendiri, terus kemudian ketua 1 rapat sama anggotanya sendiri, nanti saya ikut. Ketua 2 nanti rapat sama anggotanya sendiri, saya ikut gitu. Jadi sampai dibentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian nanti jadi baru ketemu secara keseluruhan. Biasanya memang kita itu ada rapat evaluasi berapa bulan sekali untuk kepengurusan ya. Jadi rapat evaluasi itu isinya biasanya itu pertama saya minta mereka untuk menyampaikan keluh kesahnya semua dulu. Nanti enggak. Saya kan sudah punya catatan nih, masing-masing nih saya sudah punya catatan.
Terus saya tuh ada penilaian kinerja, jadi setiap berapa bulan sekali ini ada penilaian kinerja. Kita kan ada tahapan-tahapannya nih sampai mereka keluar, itu maksudnya. Jadi kita nggak pakai yang orang sampai komplain, kenapa kalau aku dikeluarkan gitu, karena sudah ada jelas penilaian kinerja, misalkan tiap masing-masing 3 bulan, tinggal aja dicentang. Misalkan 3 bulan pertama dia nggak aktif, centang aja, kasih SP. 3 bulan kedua dia nggak aktif, kasih SP2, kan itu ada prosesnya tuh. Mereka nggak akan bertanya, ya ada yang tanya, ya tinggal tak liatin aja, ini loh rapotmu, kan kayak gitu. Jadi kita memberikan SP dan sebagainya itu nggak awang-awang, nggak hanya sekedar inget-inget dia itu aktif nggak ya, karena memang kebanyakan dari kita kan pada saat awal atau di tengah nggak aktif, nanti pada saat mau diklat baru aktif kan gitu kan, gitu. Terus kemudian ya bikin, biasanya memang kalau misalnya mulai nggak aktif gitu itu kita tanya masing-masing, maksudnya melalui pendekatan personal gitu-gitu itu ya biasa. Terus kalau dulu kan tambah jarang ya, ada tempat untuk ngopi dan sebagainya gitu kan jarang. Nah, kalau sekarang mungkin ya dibuat aja acara-acara santai kayak gitu itu. Tapi memang pendekatan saya sebenarnya itu ngusulin bahwa sebenarnya masing-masing anggota muda itu harus dipegang anggota biasa. Tapi maksudnya, jadi kayak ada mentornya gitu loh. Jadi anggota muda ini nggak kehilangan arah. Jadi dia tuh ada mentor yang bisa ngajarin. Aku harus bagaimana sih? Kalau misalnya aku punya pendapat, aku harus sampaikan ke siapa gitu-gitu. Harusnya kalau misalnya keseluruhan anggota biasa kan kita nggak bisa nih milih, kita harus ngomong sama siapa, kita harus ini. Tapi kalau misalnya ada satu mentor yang dia megang si A gitu kan, ada hubungan yang lebih khusus gitu. Jadi tahu perkembangannya, oh si A ini begini, si B ini begini gitu. Jadi lebih enak megangnya gitu. Ya seperti itu bisa dibuat ini sih, bisa dibuat apa? Bisa dibuat acuan, tapi yang jelas pada saat harus ada evaluasi pengurus, itu harus ada. Evaluasi pengurus itu mengevaluasi kinerjanya, terus kemudian yang kedua apa yang mau kita lakukan untuk beberapa bulan berikutnya, terus harus ada penilaian kinerja, itu harus ada, jadi kita jelas, nggak hanya awang-awang. Nah biasanya dengarkan dulu keluh kesahnya, baru setelah mereka menyampaikan keluh kesahnya dan sebagainya, baru kamu sebagai ketua umum ngomong, oh sedangkan oke, kamu ada kurangnya ini, sedangkan kinerjamu kamu kekurangannya begini gitu. Jadi kita nggak manggil per personnya, tapi kita kan lihat kinerjanya. Pada saat kalau misalnya kita langsung mengkoreksi kinerjanya mereka, pasti mereka akan merasa loh kok dikoreksi. Tapi pada saat mereka sudah menyampaikan keluh kesahnya, kita juga berhak untuk menyampaikan keluh kesahnya kita, gitu kan. Dulu saya itu sempat komplain karena kenapa sih saya itu sebagai ketua umum kok harus selalu saya yang mengerti, harus saya yang selalu mengalah, harus selalu saya yang memahami dan sebagainya. Ternyata memang ya tugasnya ketua umum ya begitu. Nanti kita itu mungkin lebih bijaksana, lebih bisa melihat open minded itu mungkin setelah kita nggak menjadi ketua umum. Oh harusnya kemarin saya seperti ini ya. Makanya kenapa ya masing-masing ketua umum, pengurus dan sebagainya itu kan pasti punya kekurangan kan. Kita bisa melihat itu setelah kita menjalani, setelah kita melewati itu. Ya. Terima kasih Mbak Ida. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya. Administrasi ini yang agak sulit untuk diselesaikan gitu, selain keterlambatan saat ada event atau hari. Sebenarnya saya nggak tahu ya, mungkin jawaban saya ini kalau misalnya dirasa teman-teman kurang update gitu ya, saya minta maaf ya. Soalnya kan mungkin saya ngajunya mungkin, tapi saya pikir masing-masing organisasi itu ya sama sih. Yang pertama pasti ini ya seleksi alam anggota yang awalnya banyak terus kemudian jadi sedikit. Terus kemudian ada beberapa konflik. Sebenarnya kalau misalnya dalam organisasi itu yang penting kita harus menjaga hubungan yang baik internalnya kita. Terus kemudian kita harus menjaga hubungan baik dengan eksternalnya kita, entah itu bagian dari rektorat yang memegang kebijakan atau mungkin dengan organisasi di bawahnya kita, UKMF itu yang perlu kita kita jalin silaturahim yang baik, gitu aja sih. Terus mungkin dana ya, paling ya dana, setiap tahun ya dana aja. Dana itu biasanya gini sih, saya kalau untuk mengantisipasi dana. Jadi dulu saya tuh dapat itu 8 juta satu tahun ya.
8 juta itu kalau untuk mengikuti kegiatan keluar misalkan bayar liga, karena kita kalau futsal itu kan sistemnya liga itu kalau misalnya kalau futsal itu biasanya diambil universitas-universitas yang bagus, 10 universitas misalkan. Kalau liga itu kita bisa 20 kali pertandingan. Pendaftarannya biasanya 3 juta, itu sekali makan itu habis 600.000 dan sebagainya gitu. Jadi intinya uang itu tuh habis untuk satu divisi gitu, malah kurang atau satu kegiatan gitu ya. Dulu cara mengantisipasinya tuh gimana? Biasanya gini. Jadi saya ngomong ke masing-masing supaya nggak ada kecemburuan sosial. Biasa kan, kalau divisi mesti ada kecemburuan sosial kan. Kenapa aku tahu yang diperhatikan, kenapa aku enggak gitu-gitu ya. Itu biasanya saya sampaikan ke semuanya. Divisi yang bisa mendapatkan tambahan peralatan itu divisi yang adakan kegiatan. Itu kesepakatan pertama. Jadi pada saat kamu misalkan mau tambahan peralatan apa, ya kamu harus mengadakan kegiatan dulu gitu. Terus kemudian yang kedua, uang itu dibagi rata. Bagaimana caranya? Ya harus ada antisipasi dari masing-masing. Kalau kegiatan kita internal itu kita upayakan kita surplus. Kalau kita mengadakan kegiatan keluar kan nggak mungkin kita surplus kan, adanya kita ngeluarin uang. Dan pada saat kita mengadakan event internal itu kita harapkan itu surplus gitu. Itu untuk biayai keluar kayak gitu. Terus ya sering-sering biasanya kalau rektorat itu punya dana cadangan, maksudnya nggak harus dari pagu itu, misalkan kalau mengikuti keluar. Terus kalau misalnya urunan dan sebagainya ya memang biasa begitu sih, tapi mungkin semakin kesini mungkin nggak begitu. Kalau dulu ya biasa kayak gitu. Ada kurang jelas? Ya. Mungkin untuk terakhir kalinya ada pesan dari Mbak Ida kepada kita semua. Dipersilakan Mbak. Pesan. Kayaknya tadi pesannya sudah di depan. Ya apa ya? Pesannya habis acara ini ya, semoga sama-sama kita luruskan niat ya. Sama-sama kita luruskan niat, terus kemudian kita kembali lagi ke komitmen awal bahwa ini organisasi kita bersama. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya mari kita perbaiki bersama. Mari kita terima bersama kekurangan dari masing-masing anggota, terus kemudian roda organisasi dan sebagainya. Semoga ke depan semakin solid ya. Amin. Semoga lebih terjalin lagi komunikasi yang baik entah sama anggota maupun sama alumninya. Ini mungkin yang pesan ya. Jadi ini saya tuh mau ini sebenarnya lama setiap tahun mesti gitu. Jadi bentuk aja gitu, masing-masing koordinator itu masing-masing angkatan. Ini kan sudah lama kan, dari 2001 sampai sekarang ini berarti ada berapa angkatan ini? Sampai 2001 sampai 2005 berarti 24 angkatan ya. 24. Jadi kalau misalnya saya koordinasi dengan alumni gitu itu kadang terlalu jauh jaraknya gitu. Jadi enakan kalau misalnya dibuat aja gitu alumninya angkatan 2001 siapa, 2002 siapa gitu. Kalaupun misalkan nggak nemu nanti mungkin koordinasinya nggak terlalu jauh gitu. Jadi kalau misalnya aku aja sudah lupa gitu angkatan ini tuh siapa aja gitu kan lupa kan. Kadang saya tuh ketua umum itu nggak bisa membedakan imam dulu, amru dulu, atau aris dulu gitu-gitu. Ya kenal masing-masing tapi nggak bisa tahu urutannya mana gitu. Kalau mereka masing-masing satu angkatan kan pasti ingat. Karena aku dikatnya sama ini gitu kan, pengurusnya sama ini gitu. Jadi enak itu. Baru setelah itu nanti dibentuk ketua DPO-nya yang koordinasi dengan masing-masing ketua angkatan itu tadi. Jadi supaya gampang. Terus alumninya juga biar lebih banyak berkontribusi gitu ya. Ya mungkin ini bisa dijadikan PR bersama. Terus ini kalau misalnya ada kegiatan mungkin jauh-jauh lagi sudah dikasih tahu ya. Soalnya kan kayak misalnya mungkin kalau saya kan pengangguran ya, maksudnya di rumah gitu, jadi mungkin bisa. Tapi kalau misalnya kayak seniornya yang lain kan mereka tuh biasanya berusaha untuk hadir gitu ya. Tapi mereka tuh biasanya paling nggak 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya karena mereka sudah bikin cuti gitu. Biasanya tuh mereka tuh sudah loh nanti acaranya jikatnya tuh kapan, saya tuh sudah menyiapkan. Jadi mereka tuh sudah nyiapin
jatah cutiku tuh apa sekian gitu ya. Untuk acaranya TC tuh berapa yang habis gitu mereka sudah nyiapkan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya diadakan mungkin lebih baik apa sih jauh-jauh hari itu sudah disampaikan gitu biar mereka bisa mengagendakan tuh hadir. Ya, itu aja ya. Ya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya teman-teman bisa istirahat. Kemudian untuk sharing pada malam hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.